Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai mengulang pelajaran kita tentang tafsir Al-Quran. Tentu saja diharapannya bagi yang sudah memiliki pengetahuan tentang ini, tentu mengingatkan kembali dan juga untuk menambah kesadaran kita terhadap materi yang akan kita bicarakan. Bagi yang belum memiliki pengetahuan, tentu ini adalah peluang untuk pelajaran bagi kita semua. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah tafsir Al-Quran, kerana ini baru pertama kali untuk Perti Riau TV. Ya, kita mulai dari awal. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT diberikan kelapangan, diberikan petunjuk, perlindungan, dan dijaga dari segala penyimpangan yang biasa terjadi dalam kita berbicara tentang Al-Quran ini. Kaum muslimin, para penonton, penyaksi dari program ini, kita akan membicarakan tafsir Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah. Tentu kita akan berupaya seterusnya secara silsilah, berantai, dan sedapatnya kita untuk menyajikan materi ini ya dengan tentu saja ya tidak akan mencukupi karena waktu yang terbatas. Kita memulai tafsir Al-Quran tentu dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran terdiri dari 114 surat yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dasar atau basis atau sumber yang utama yang kita baca adalah tafsir Al-Baghawi, yaitu Ma'alimut Tanzil, tafsir Al-Baghawi yang bernama Ma'alimut Tanzil, yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, ya, supaya pengajian kita terpandu, jadi tidak lari kemana-mana. Sebagaimana kita ketahui, Imam Al-Baghawi beliau adalah Abu Muhammad Al-Husain ibnu Mas'ud ibnu Muhammad Al-Farra Al-Baghawi Al-Syafi'i, dan beliau juga dijuluki dengan Rukunuddin atau tiang agama, karena beliau adalah seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Imam Syafi'i yang mendalami berbagai bidang keagamaan. Dia menghabiskan kehidupannya untuk menulis atau untuk mengajarkan kitab Al-Quran, ya, dengan tafsirnya, sunnah, dan itulah yang dikerjakannya dalam sehari-hari sampai beliau wafat. Dalam pembahasan pertama surat Al-Fatihah ini, kita akan membahas pertama tentang surat Al-Fatihah sendiri, yang kedua tentang jumlah ayatnya, ya, dan komposisi ayatnya, yang ketiga tentang qiraah atau riwayat bacaan dari Al-Fatihah itu sendiri, dan yang terakhir adalah hukum Al-Fatihah dalam salat. Nah, itu 4 itu pembahasan kita. Untuk pertama kali ini mungkin hanya satu, yaitu tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut juga Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab, disebut juga Sab'ul Masani. Jadi itu nama yang populer dari
Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini, dia disebut dengan Fatihatul Kitab karena surat Al-Fatihah memang pembuka dari Al-Quran yang menggambarkan atau mewakili seluruh isi Al-Quran. Dan Al-Fatihah itu disebut oleh para ulama adalah mengandung unsur-unsur atau ajaran-ajaran keimanan, ajaran-ajaran syariat, dan ajaran-ajaran juga terkait dengan ajaran-ajaran keimanan, keislaman, dan ajaran-ajaran tentang ihsan. Oleh sebab itu, surah Al-Fatihah ini memiliki keutamaan yang tinggi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari turun di Mekah, itu menurut kebanyakan para mufassirin, kebanyakan riwayat mengatakan surat Al-Fatihah ini turun di Mekah. Tapi ada juga yang mengatakan turun di Madinah. Kalau menurut Imam Mujahid, menurut beliau surat Al-Fatihah ini turun di Madinah. Tapi ada juga yang berpendapat turun dua kali, sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Ya, terlepas dari itu, Al-Fatihah ini adalah surat yang khas yang diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan tidak diturunkan kepada umat-umat atau dalam kitab-kitab terdahulu. Oleh sebab itu, Fatihah ini memiliki keutamaan yang khusus yang didorong ya oleh Al-Quran, oleh Rasulullah SAW untuk selalu membacanya, bahkan menjadi rukun dalam salat kita. Dan ini keutamaan surat Al-Fatihah ini, beberapa hadis diriwayatkan oleh para rawi yang menyebutkan keutamaan dari surat Al-Fatihah ini. Antara lain hadis yang menyebutkan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya, walaqad atainaka sab'an minal masani. Kami sudah mengaruniakan kepada engkau 7 yang diulang-ulang, yaitu sab'ul masani, sab'an minal masani, kemudian menjadi sab'ul masani itu menjadi nama dari as-surat Al-Fatihah. Dan yang dimaksud dengan sab'ul masani itu adalah Fatihatul Kitab. Itu di surat yang khusus diberikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk kita, dan dianjurkan kita membaca. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasulullah selalu membaca surah Al-Fatihah ini sebagai pokok atau sebagai doa utama, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, meminta pertolongan bagi orang-orang yang sakit dan bagi orang-orang yang meminta bantuan doa Rasulullah SAW. Maka membaca surah Al-Fatihah mendapat pahala yang besar atau fadilah yang besar, baik itu di waktu-waktu tertentu, karena waktu untuk membacakan Al-Fatihah di luar salat tentu tidak ditentukan waktunya, bisa dibaca kapan saja. Dan apakah kita tentu saja menghindari tempat-tempat yang memang tidak disukai atau makruh membaca Al-Quran di situ. Ya, seperti tempat-tempat yang tidak layak lah, seperti dalam toilet dan tempat-tempat lainnya yang merusak kesucian Al-Quran di mana saja, kapan saja. Dan malah ada ulama yang membaca pada waktu-waktu tertentu sesudah salat, apakah itu 40 kali, 100 kali, ya, itu sudah diamalkan oleh para ulama. Karena memang surah Al-Fatihah ini
memiliki fadilah yang amat besar. Nah, itulah surat Al-Fatihah yang nanti terdiri dari 7 ayat. Nah, mengenai ayat-ayat ini tentu dapat kita bahas nanti lebih luas pada kesempatan berikutnya. Karena waktu yang sangat terbatas, kita batasi ini pembicaraan pada tentang pengenalan kita terhadap surat Al-Fatihah itu. Ya, untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa banyak ya perdebatan-perdebatan, banyak tudingan-tudingan yang kadang-kadang dengan membaca Al-Fatihah dianggap mengada-ngada. Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran dan surat pertama dari Al-Quran dan pembuka Al-Quran, dan membacanya tentu saja akan membuka juga mata hati kita untuk terus belajar dan mempelajari Al-Quran. Karena disitulah doa kita, ihdinas siratal mustaqim, dan yang didahului oleh pernyataan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya minta tolong dan kita hanya menyembah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta selalu berada di dalam jalan yang lurus. Nah, inilah yang kita harapkan dari doa ini, supaya kita terbimbing selalu untuk menjalani kehidupan ini dalam jalan yang lurus. Mudah-mudahan akan tercapai, dan insya Allah akan kita sambung pada kesempatan yang lain tentang yang berkaitan dengan Al-Fatihah ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.